Apakah Alkitab diam-diam mendukung Al-Quran? Pernahkah Anda mendengar klaim mengejutkan ini? Bahwa sebenarnya Alkitab sendiri yang membuktikan bahwa Yesus tidak disalibkan. Bahwa katanya ada satu ayat dalam Injil Lukas yang dijadikan bukti rahasia bahwa orang yang mati di kayu salib itu bukan Yesus, melainkan orang lain yang diserupakan dengan dia. Klaim ini sering beredar di media sosial dan diskusi antar iman. Ayat yang dimaksud adalah Lukas 22 ayat 69. Argumennya terdengar logis bagi sekilas pandang. Saat Yesus diadili, dia berkata bahwa anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah. Jika dia akan duduk di sorga, lantas siapa yang sedang diadili di depan mereka? Kesimpulannya adalah yang diadili dan disalibkan pastilah orang lain. Apakah ini benar-benar bukti bahwa Yesus diserupakan? Ataukah ini adalah kasus gagal paham konteks yang fatal? Kita tidak akan emosi, kita tidak akan menyerang, tapi kita akan menggunakan akal budi, konteks sejarah, dan kesaksian Alkitab itu sendiri untuk mencari kebenaran. Karena kebenaran tidak perlu takut untuk diperiksa. Mari kita gali bersama. Prinsip yang pertama, konteks is king. Konteks adalah raja. Inilah alasannya mengapa ayat tidak bisa dipotong begitu saja. Poin pertama dan yang paling utama dalam membaca kitab suci adalah konteks. Jangan pernah mengambil satu ayat lalu melepaskannya dari cerita yang mengelilingnya. Itu seperti mengambil satu potongan puzzle dan mengklaim itu adalah gambar utuhnya. Mari kita buka Lukas 22. Apa yang sedang terjadi? Ini adalah malam sebelum penyaliban. Yesus ditangkap di Taman Getsemani, lalu dibawa ke rumah imam besar. Di sana, dia diinterogasi oleh Mahkamah Agama Yahudi atau kita sebut Sanhedrin. Pertanyaan kuncinya ada di ayat 67. Para pemimpin agama bertanya, "Jika engkau Mesias, katakanlah kepada kami." Respon Yesus di ayat 69 bukanlah pernyataan lokasi fisik saat itu, tetapi ini adalah jawaban teologis atas pertanyaan siapa engkau? Yesus mengutip Mazmur 110 ayat 1, sebuah mazmur mesianik yang sangat terkenal. Ketika Yesus berkata, mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dia tidak sedang berkata, saya akan teleportasi ke sorga sekarang juga. Jadi, tubuh saya yang di sini bukan saya. Tidak. Dalam budaya Yahudi dan bahasa Yunani asli, frase mulai sekarang atau apotounun menandakan dimulainya sebuah status atau otoritas, bukan perpindahan lokasi fisik seketika. Jadi Yesus sedang menyatakan bahwa melalui penderitaan yang akan dia hadapi sebentar lagi, otoritasnya sebagai Tuhan akan ditegakkan. Perhatikan urutannya. Yesus tahu dia akan mati. Dia sudah bernubuat tentang kematiannya berkali-kali sebelum di Injil Lukas pasal 9 dan juga 18. Jadi, mustahil tiba-tiba di pasal 22 dia mengisyaratkan, saya tidak akan mati. Justru pernyataan di Lukas 22 ayat 69 ini adalah sebuah ironi suci. Anda perhatikan, para hakim merasa mereka sedang mengadili Yesus. Mereka merasa mereka berkuasa. Tapi Yesus membalikan keadaan. Kalian mengadili saya hari ini, tapi sebentar lagi sayalah yang akan duduk sebagai hakim agung di sebelah kanan Allah. Jadi, ayat ini bukan tentang penghindaran kematian, tetapi tentang kemenangan setelah kematian. Mari kita cross-check atau uji silang dengan Injil yang lain, Matius dan Markus. Kita temukan bahwa dua Injil ini membantah teori substitusi ini. Argumen kedua dalam studi Alkitab kita menggunakan prinsip analogi iman. Artinya, kita menafsirkan ayat yang sulit dengan bantuan ayat yang lebih jelas.
dan kita membandingkan catatan para penulis Injil. Kasus pengadilan Yesus ini dicatat oleh 3 Injil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas. Jika Lukas 22 ayat 69 dianggap sebagai kode rahasia bahwa Yesus tidak disalibkan, bagaimana dengan Matius dan Markus? Apakah mereka juga menulis kode yang sama? Mari kita lihat Matius 26 ayat 64. Yesus berkata, "Kamu telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Perbedaannya sangat krusial. Di Matius dan Markus, Yesus menambahkan frase, "Kamu akan melihat." Dan ini mengubah segalanya. Ini adalah nubuat tentang peristiwa masa depan, khususnya tentang kedatangannya yang kedua kali atau parousia dan kenaikannya. Jika Yesus bermaksud mengatakan, "Saya tidak akan disalibkan, saya diganti orang lain," mengapa Matius dan Markus menambahkan, "Kamu akan melihat"? Itu tidak masuk akal. Justru, kombinasi ketiga Injil ini menegaskan satu hal. Yesus memprediksi bahwa setelah peristiwa pengadilan dan kematian ini, Dia justru akan ditinggikan. Selain itu, mari kita baca kelanjutan Lukas 22 dan pasal 23. Apakah Lukas, penulis Injil ini, lupa bahwa Yesus baru saja bilang Dia duduk di sebelah kanan Allah? Tidak. Di Lukas 23, Lukas menceritakan dengan sangat detail bagaimana Yesus memikul salib, bagaimana Dia berinteraksi dengan penjahat di sampingnya, bagaimana Dia berseru sudah selesai, dan bagaimana Dia menghembuskan nafas terakhir. Jika Lukas 22 ayat 69 adalah kode bahwa Yesus diganti, maka Lukas adalah penulis yang sangat membingungkan. Di satu ayat dia memberi kode Yesus tidak akan mati, tapi di ayat 50 ayat berikutnya dia mendeskripsikan kematian Yesus dengan sangat rinci. Prinsip penafsiran yang sehat mengatakan, jangan biarkan satu ayat yang ambigu membatalkan puluhan ayat yang eksplisit. Keseluruhan narasi Injil Lukas berteriak dengan jelas, Yesus mati di kayu salib. Sekarang mari kita lihat makna teologis duduk di sebelah kanan. Mari kita masuk lebih dalam ke dalam teologi. Apa arti duduk di sebelah kanan Allah? Bagi orang Yahudi abad pertama, ini merujuk langsung pada Mazmur 110 ayat 1. Ini adalah ayat yang paling sering dikutip dalam Perjanjian Baru, duduk di sebelah kanan. Ini adalah metafora untuk otoritas, kekuasaan, dan posisi hakim, bukan sekedar koordinat GPS di langit. Mari kita lihat bagaimana Rasul Petrus menjelaskan hal ini di Kisah Para Rasul 2 ayat 32-36. Petrus berkata, Yesus ini yang telah mati dan dibangkitkan Allah. Sesudah itu dia naik, dia ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Maka ia mencurahkan apa yang kamu lihat dan dengar terjadi di sini. Perhatikan urutannya menurut Petrus. Yang pertama, Yesus dibangkitkan, artinya dia harus mati. Yang kedua, Yesus ditinggikan atau eksaltasi. Dan yang ketiga, baru kemudian dia duduk di sebelah kanan. Artinya, posisi duduk di sebelah kanan itu terjadi setelah kebangkitan dan kenaikannya, bukan saat dia masih berdiri di hadapan imam besar. Lebih jauh lagi, mari kita lihat inti Injil. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 3-4 merumuskan inti kepercayaan Kristen. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan. Jika teori substitusi bahwa Yesus diganti orang lain itu benar, maka fondasi ini runtuh. Jika Yesus tidak mati, maka dia tidak bangkit. Jika dia tidak bangkit, maka iman kita sia-sia, seperti kata Paulus di ayat 17. Tuhan tidak membutuhkan tipu daya. Tuhan tidak perlu mengganti orang lain untuk mati menggantikan Yesus. Itu akan menjadi ketidakadilan. Siapa orang yang diserupakan itu?
Apakah dia orang saleh yang rela mati tanpa dosa? Atau orang berdosa yang malah dapat pahala mati sebagai Mesias? Tidak masuk akal. Mari kita lihat kesaksian sejarah di luar Alkitab. Kalau kita lihat, apakah hanya Kristen yang bilang Yesus disalibkan? Bagaimana dengan sumber sejarah di luar Alkitab? Saudaraku, fakta sejarah sekuler pun mendukung penyaliban Yesus. Sejarawan Romawi Tacitus dalam karyanya Annals sekitar tahun 116 Masehi menulis tentang Kristus yang dihukum mati oleh Pontius Pilatus pada masa Kaisar Tiberius. Tacitus bukan orang Kristen. Dia bahkan tidak menyukai Kristen. Jadi, dia tidak punya alasan untuk membohongi sejarah ini. Demikian juga Flavius Josephus, sejarawan Yahudi abad pertama, juga mencatat dalam Antiquities of the Jews bahwa Pilatus menjatuhkan hukuman salib kepada Yesus. Jika teori Yesus diserupakan itu benar, berarti ada konspirasi global yang melibatkan murid-murid Yesus, yang kebanyakan mati syahid karena percaya dia bangkit. Yang kedua, pemerintah Romawi yang mencatat eksekusi. Yang ketiga, para pemimpin Yahudi yang meminta dia disalibkan. Lalu kemudian yang keempat, sejarawan sekuler. Semua pihak sepakat Yesus disalibkan, kecuali satu interpretasi kitab suci yang muncul 600 tahun kemudian. Secara historis, ini tidak masuk akal dan sangat tidak mungkin. Selain itu, mari kita lihat reaksi murid-murid. Saat Yesus ditangkap, mereka lari. Saat Yesus mati, mereka bersembunyi. Mereka kecewa, hancur, dan takut. Tidak ada murid yang mati untuk sesuatu yang mereka tahu adalah kebohongan. Jika Yesus tidak mati dan murid-murid tahu akan hal itu, karena misalnya mereka bertemu Yesus yang asli di tempat yang lain, mengapa mereka berani mati memberitakan bahwa Yesus telah bangkit dari kematian? Kesaksian para martir ini adalah bukti kuat bahwa mereka sungguh-sungguh melihat Yesus mati, sungguh-sungguh melihat Yesus hidup kembali, bukan sekedar diselamatkan dari salib. Klaim bahwa Lukas 22 ayat 69 membuktikan Yesus diserupakan adalah klaim yang rapuh dan tidak masuk akal. Mengapa? Karena yang pertama, mengabaikan konteks percakapan di pengadilan. Yang kedua, bertentangan dengan catatan Injil Matius dan Markus yang jelas menyebut nubuat masa depan. Yang ketiga, bertentangan dengan narasi keseluruhan Injil Lukas yang mendetailkan kematian Yesus. Dan yang keempat, bertentangan dengan teologi keselamatan yang membutuhkan kematian dan dibangkitkan. Yang kelima, bertentangan dengan fakta sejarah sekuler. Yesus tidak gagal di kayu salib. Dia tidak diganti. Dia dengan sadar memberikan nyawanya. Seperti katanya di Yohanes 10 ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Mengapa ini penting bagi Anda hari ini? Karena jika Yesus hanya diselamatkan dari salib, maka dosa Anda belum terbayar. Kematian adalah upah dosa. Jika Yesus tidak mati, upah itu belum lunas. Tapi kabar baiknya adalah Yesus benar-benar mati dan benar-benar bangkit. Kubur itu kosong bukan karena dia lolos, tapi karena maut tidak berkuasa menahannya. Ini memberikan kepastian bagi kita. Iman kita bukan berdasarkan kabut atau teori konspirasi, tapi berdasarkan peristiwa sejarah yang kokoh. Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya hanya di Depth Inside Growth. Tuhan Yesus memberkati.